Pemotongan pegawai tetap dan pemotongan pensiunan oleh kelompok 4 yang beranggotakan saya Selvina Amelia, saya Nurul Aulia, saya Nur Sofiani, saya Nur Rohma. Pegawai tetap itu apa sih? Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik pegawai tetap dalam konteks perpajakan memiliki sedikit perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, para pegawai atau karyawan terbagi menjadi dua status, yaitu yang pertama perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, dan yang kedua perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Apa saja tahapan utama dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap? Tahapan utama dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan. Penghasilan tersebut meliputi: pertama, seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya termasuk uang lembur, overtime, dan penghasilan sejenisnya. Kedua, bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur. 3. Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. 4. Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pihak pemberi kerja. Kelima, pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, dan pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Apa saja pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto? Bagi pegawai tetap, terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto, yaitu biaya jabatan yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, paling banyak 6 juta rupiah setahun atau paling banyak 500 ribu rupiah sebulan. Iuran terkait program pensiun dari hari tua yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada: yang pertama, dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri atau telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Yang kedua, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dalam hal pegawai tetap menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang bukan merupakan pemotong pajak, biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pegawai tetap dalam penghitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut: premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan premi jaminan kematian atau JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A ialah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A sebesar Rp200.000 per bulan, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Selama tahun 2024,
Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000 per bulan melalui PTZ kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan A, K/0, besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan pajak PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Perhitungan PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A selama tahun 2024 sebagai berikut. Penghitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir Desember, penghasilan bruto setahun 450.960.000 pengurang, yaitu biaya jabatan setahun 5% dikali 450.960.000 maksimal 6 juta yaitu 6 juta. Iuran pensiun 12 kali 100.000 yaitu 1.200.000. Zakat 12 kali 200.000 yaitu 2.400.000. Penghasilan bruto setahun 9.600.000. Total pengurang 450.960.000. Penghasilan neto setahun 9.600.000. PTKP setahun 441.360.000. PP sendiri yaitu 54 juta, tambahan untuk menikah 4.500.000, totalnya 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun 382.860.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali 60 juta yaitu 3 juta. 15% dikali 190 juta yaitu 28.500.000. 25% kali 132.850.000 yaitu 33.250. Totalnya yaitu 64.715.000 rupiah. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024 yaitu 50.120.000 rupiah. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024 yaitu 14.595.000. Untuk catatan, 1. Pada masa pajak terakhir yaitu bulan Desember 2024, PTZ harus memotong PPh pasal 21 Tuan A sebesar Rp14.595.000 dan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2024 kepada Tuan A paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, yaitu akhir bulan Januari 2025. 2. Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PTZ dalam surat pemberitahuan SPT tahunan PPh tahun pajak 2024. 3. PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTZ untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp64.715.000 merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 Tuan A. Hitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diterima atau diperoleh dalam mata uang asing. Tuan F bekerja sebagai pegawai tetap pada PTU pada bulan Januari 2024. Tuan F menerima atau memperoleh gaji sebesar $2.000 per bulan. Kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran adalah sebesar Rp15.000 per $1. Tuan F berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan F pada Januari 2024 adalah sebesar $2.000 kali Rp15.000 sama dengan Rp30.000.000. Berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp30 juta, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori C dengan tarif sebesar 11%. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan F pada bulan Januari 2024 adalah sebesar 11% dikali Rp30 juta sama dengan Rp3.300.000.
Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang seluruh atau sebagian PPh pasal 21 terutang ditanggung pemberi kerja. Contohnya, Tuan G bekerja sebagai pegawai tetap pada PTT. Tuan G berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada bulan Agustus 2024, Tuan G menerima gaji sebesar Rp51.827.997. Kebijakan perusahaan pada PTT adalah menanggung PPh pasal 21 seluruh karyawannya. PPh pasal 21 atas gaji Tuan G yang ditanggung oleh PTT merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan bagi Tuan D dalam masa pajak yang bersangkutan dan merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Dalam hal ini, besarnya penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan G pada masa pajak bersangkutan dihitung secara full gross up. Penghasilan bruto Tuan G yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 sebesar Rp65.605.059 berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak TK0, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan diterima atau diperoleh Tuan G pada bulan Agustus 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A dengan tarif sebesar 21%. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan Tuan G pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar 21% dikali Rp60.605.059 sama dengan Rp13.777.062. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh tunjangan pajak Tuan H bekerja sebagai pegawai tetap pada PTS Tuan H berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada bulan Juli 2024, Tuan H menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000 dan tunjangan pajak sebesar Rp300.000 serta membayar iuran pensiun melalui PTS sebesar Rp100.000. Tunjangan pajak yang diberikan kepada pegawai merupakan bagian dari penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Sedangkan iuran pensiun tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yaitu penghasilan bruto. Dengan demikian, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 ialah gaji sebulan sebesar Rp6.500.000, tunjangan pajak Rp300.000, penghasilan bruto Rp6.800.000 berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak K/2 dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp6.800.000. Besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B dengan tarif sebesar 0,5%. Besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan H pada bulan Juli 2024 adalah sebesar 0,5% dikali Rp6.800.000 sama dengan Rp34.000. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pegawai. Tuan I menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp35 juta per bulan. Pada bulan Januari 2024, Tuan I menerima atau memperoleh beasiswa dari PTR untuk menempuh jenjang pendidikan doktoral di Universitas O di Indonesia dengan nilai beasiswa sebesar Rp20 juta. Beasiswa yang diterima oleh Tuan I dari PTR tidak memenuhi persyaratan untuk dikecualikan sebagai objek PPh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perlakuan pajak penghasilan atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Beasiswa tersebut merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan yang merupakan objek pajak penghasilan bagi Tuan I dan dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Tuan I pada bulan Januari 2024 sebagai berikut. Gaji senilai 35 juta rupiah, beasiswa 20 juta rupiah, penghasilan bruto sebulan sebesar 55 juta rupiah. Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Pemotongan PPh pasal 21, 26 pensiunan. Pensiunan itu apa Pensiunan adalah orang pribadi atau ahli warisnya termasuk janda, duda, anak, dan ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Pengurangan apa saja yang diperbolehkan bagi pensiun? Yang pertama, biaya pensiun yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto paling banyak Rp2.400.000 setahun atau paling banyak Rp200.000 sebulan. Yang kedua, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dibayarkan melalui pembayaran uang pensiun berkala kepada Badan Amil Zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Apa saja perubahan skema PPh pasal 21 bagi pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Pengaturan lama. Setiap masa kecuali masa pajak terakhir penghasilan bruto sebulan biaya pensiun disetahunkan PTKP dikali tarif pasal 17 dibagi 12 menjadi pengaturan baru setiap masa kecuali masa pajak terakhir penghasilan bruto sebulan dikali bulan. Untuk masa pajak terakhir, apakah ada perubahan? Pengaturan lama yaitu masa pajak terakhir PPh pasal 21 setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya pensiun PTKP dikali tarif pasal 17 PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Pengaturan baru yaitu masa pajak terakhir PPh pasal 21 setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya pensiun dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberian kerja dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Adapun contohnya, Tuan J mulai bekerja sebagai pegawai tetap pada PT TI sejak tahun 2011. Tuan J berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak pada tanggal 1 Januari 2024. Tuan J memasuki masa pensiunan dan menerima atau memperoleh uang pensiun dari dana pensiun sebesar Rp6.300.000 per bulan berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak Tuan J K/2 besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan J dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori B sebesar 0,25%. Perhitungan PPh pasal 21 pada masa pajak terakhir Desember penghasilan bruto setahun Rp75.600.000. Pengurangannya, yang pertama biaya pensiun setahun 5% dikali Rp75.600.000 sama dengan Rp2.400.000. Dikurangi hasilnya Rp73.200.000. PTKP setahun untuk WP sendiri wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000, tambahan 2 orang anak 9 juta. Jadi 67.500.000 penghasilan kena pajaknya berarti 5.700.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dari 5.700.000 sama dengan 2.805.000. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai November 2024 173.250.
Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong di Desember 2024 adalah 111.750.